Shalom, berjumpa kembali dengan Trend Lesson Diary ini di Deuteronomi 19 ayat 15 ya. Ini tentang keadilan saksi mata. Jadi di sini ada kasus menarik bahwa kesaksian itu minimal 2 orang. Jadi kalau kita melihat murid-murid Yosua sendiri diutus berdua-dua. Manusia juga diutus berdua-dua. Ketika Adam diciptakan, tidak baik dia seorang diri, jadi harus berdua, harus ada istrinya. Nanti di kitab Wahyu kita ketemu juga saksi itu ada 2. Jadi saksi Tuhan di masa akhir itu ada 2 orang. Yang satu dengan spirit atau rohnya Elia, yang satu dengan rohnya Musa atau Mose. Selalu 2. Nah, di sini ternyata di kitab Deuteronomi ulangan ini juga demikian syaratnya. Seorang saksi saja tidak boleh bangkit melawan siapapun karena alasan apapun atau karena dosa apapun mengenai yang telah dia lakukan. Barulah dengan mulut 2 saksi atau mulut 3 saksi masalah itu akan ditegakkan. Bahkan jika ada kesaksian itu akan dicek. Misalnya di ayat 16, jika seorang dusta, saksi dusta ya, memberi kesaksian palsu, maka keduanya yang berselisih harus berdiri di hadapan muka Tuhan, para kohen dan para hakim. Tidak ada 3 pihak. Lalu akan diselidiki dan terlihat, dan jika terlihat ya, maksudnya sebenarnya bahwa saksi itu adalah palsu dan dibuktikan gitu ya, maksudnya ini itu terbukti begitu telah bersaksi palsu melawan saudaranya, maka kamu harus melakukan kepadanya seperti yang dia rencanakan terhadap saudaranya itu. Jadi makanya di ayat 21 janganlah kasihan untuk kesaksian palsu. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kesaksian palsu. Kenapa seperti itu? Karena saksi dusta itu pelanggaran hukum ke nomor 9. Jadi saksi itu harus melihat dengan matanya. Makanya kalau teman-teman ingat tentang kasusnya Sodom Gomora, jadi suatu kota yang hobinya dosa sesama jenis, dan ternyata di kitab Roma 1 itu dikatakan bahwa dosa sesama jenis itu dosa tertinggi kepada Adonai, maka itu dihukum. Jadi harus ada pengutusan 3 orang saksi, 2 orang ke Sodom, 1 orang bersama Abraham. Jadi harus ada kesaksian melihat mata sendiri tentang dosa itu. Jadi harus melihat dengan mata sendiri. Jadi ketika keduanya melihat dengan saksi, sebagai saksi dengan matanya sendiri bahwa perkataan yang dikatakan oleh penduduk Sodom adalah keluarkanlah tamu-tamumu supaya kami pakai dia. Nah, ini kan sesama jenis. Ini lelaki semua ya, di kota itu. Artinya apa? Artinya se ekstrim itu kesalahan Sodom gitu. Dan ini kedua orang utusan ini menjadi saksi mata, saksi dengar dan seterusnya, sehingga keputusan di atas sana Dewan Ilahinya memutuskan sah gitu ya, sehingga terjadi hukuman gitu. Nah, ada video nanti di deskripsi juga bisa dilihat. Intinya nanti ini saya perlihatkan ya video penelitiannya lah gitu. Ya, ini contoh video kunjungan ke Laut Mati. Jadi supaya contoh kesaksian itu harus ada detailnya lah gitu. Jadi di sini ada beberapa ini diduga nih ya, lokasi tiang batu garam yang istrinya laut itu ada di sini. Tapi
Sepertinya saya lebih condong yang di daerah atas ini ya. Karena ada 2 titik. Beberapa kota yang diduga menjadi laut mati. Nah, di sini ditemukan tembikar-tembikar, kemudian di sini ada seperti batu begitu. Nah, dia menjelaskan bahwa batu ini tuh meleleh gitu ya. Jadi dari batuannya itu seperti kaca. Jadi secara instan bebatuan di kawasan ini tuh meleleh menjadi kaca. Berarti kan ada suhu ekstrim, sehingga diduga ini di bagian video akhir ini bahwa di kawasan ini tuh terkena yang namanya meteor jatuh. Jadi ini dilakukan analisa, kemudian ada di cekungan ini ada dugaan bahwa itu cekungan karena meteor gitu. Sehingga masuk akal kalau terjadi kaca tadi karena panasnya. Nah, seperti ini cekungan bukitnya ini sekitar berapa ratus hektar begitu. Nah, di pinggiran kota itu ada meteornya. Jadi ketika meteor jatuh ini terjadi, jadi di kawasan sekitar Laut Mati itu kan banyak kolam aspal ya. Jadi ketika tumbukan terjadilah gempa bumi, lalu aspalnya naik ke udara terbakar karena panas, namanya aspal ya, minyak ya. Kena api terbakar, makanya api dari langit, kemudian gempa bumi, terus ada air asin yang muncrat. Jadi ketika dia terkena di kawasan itu, air Laut Mati yang asin itu ke atas semua, gitu ya, meledak ke atas. Itu kira-kira memberi penjelasan kenapa istri laut itu jadi garam, karena dia terkena air garam itu ya, mati dia kena itu. Akhirnya membeku jadi mumi seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu lesson dari kita. Jadi perhatikan bahwa pentingnya saksi itu harus 2, karena nanti harus diperiksa kebenarannya. 1 saja tidak boleh, minimal harus 2, 3 lebih baik, dan mungkin lebih banyak lebih baik, tapi minimal 2 orang saksi. Jadi kalau saksi ya harus 2, kalau bukti ya itu. Ini kalau di pengadilan juga ada miripnya, ada saksinya, ada buktinya. Baik, seperti itu cara pengadilan yang sah. Demikian translation dari kita. Yesus masih bersama kita. Amin.